Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa lagi di pembelajaran matematika kelas 7 semester ganjil. Kali ini kita masih belajar tentang bilangan bulat dan pecahan. Sebelum pembelajaran kita mulai, jangan lupa kita sudah mempersiapkan diri untuk pembelajaran hari ini. Berdoa terlebih dahulu, kemudian mempersiapkan buku dan alat tulisnya. Kita berdoa dulu, berdoa dipersilakan. Cukup? Oke. Pada pertemuan sebelumnya, kita sudah belajar tentang bilangan bulat dan lambangnya, operasi hitung bilangan bulat, KPK, FPB. Kemudian, pada pertemuan yang ketiga ini, kita akan belajar tentang bilangan pecahan, serta operasi hitung bilangan pecahan. Bilangan pecahan ini tentu nanti di dalamnya akan ada bilangan desimal, persen, dan lain sebagainya. Kita masuk ke bagian pertemuan yang ketiga tentang bilangan pecahan dan operasi hitung bilangan pecahan. Sebenarnya kita sudah sering menggunakan pecahan ini dalam kehidupan sehari-hari. Sebagai contoh, kita membagikan roti, kita memotong roti, kemudian kita bagikan kepada adik-adik kita atau teman-teman kita. Itu contoh penerapan pecahan dalam kehidupan sehari-hari. Atau misal juga yang pasti kita lakukan adalah kita minum. Ketika kita minum itu, kita mengisi air di gelas, pasti kita tidak mungkin mengisi airnya benar-benar penuh. Nah, pasti tidak sampai penuh. Misal 7/8 bagian atau mungkin 5/6 bagian yang memang tidak mungkin penuh. Nah, itulah sebenarnya yang ada di kehidupan sehari-hari itu sebenarnya sudah berkaitan dengan pecahan. Oke. Nah, yang pertama kita pelajari adalah kita mengenal bilangan pecahan. Sebenarnya ini hanya kita mengulang ketika di SD. Ketika SD kita sudah belajar tentang bilangan pecahan, sehingga pada kesempatan hari ini nanti kita akan sedikit mengulas saja, kemudian kita tinggal menerapkan untuk menyelesaikan masalah yang berkaitan dengan pecahan. Untuk mengenal pecahan, ada beberapa hal yang kita pelajari. Yang pertama, bahwa nanti akan ada yang namanya pecahan murni. Ada juga pecahan campuran. Kemudian juga kita akan belajar tentang pecahan senilai dan juga kita perlu membandingkan pecahan. Nah, ketika di SD kita sudah pernah belajar seperti ini. Contoh ini adalah pecahan setengah. Ada satu bagian kemudian dipotong, itu namanya setengah. Kemudian yang kedua ini sepertiga. Ini umumnya satu, kemudian ini hanya diarsir sebagian sepertiganya. Namanya pecahan sepertiga. Ini pecahan seperempat dan ini pecahan 3/4. Nah, sekarang yang kita masuk pada pecahan murni dan pecahan campuran. Sama, pecahan murni. Pecahan murni itu pecahan yang pembilangnya lebih kecil dari penyebutnya. Sebagai contoh, 1/2, 1/3, 2/3, 3/5, dan masih banyak yang lainnya. Atau kita sering juga menyebutkan pecahan murni ini sebagai pecahan biasa. Yang kedua, pecahan campuran. Pecahan campuran, bilangan pecahan itu yang pembilangnya lebih besar dari penyebutnya dan akan dapat diubah menjadi bilangan yang terdiri dari bilangan bulat dan bilangan pecahan murni. Itu disebut sebagai pecahan campuran. Contohnya, kita punya bilangan 4/3. 4/3 ini, bilangan 4 lebih besar dari bilangan 3. Kalau yang murni tadi, 1/2. Satunya lebih kecil daripada 2.
1/3 lebih kecil juga, 2/3 juga lebih kecil, 3/5 juga lebih kecil. Nah, kalau yang campuran 4/3 pembilangnya lebih besar dibandingkan dengan penyebutnya. Nah, bilangan yang seperti ini bisa diubah menjadi pecahan campuran, menjadi 1/3. Caranya yaitu 4 dan 3 ini dibagi 4 bagi 3. Oh, hasilnya 1. Ternyata masih sisa 1. 1/3. Begitu. Kita juga perlu tahu bagaimana cara mengubah pecahan campuran ini menjadi pecahan biasa. Contoh di sini misal 1/3 ya. 1/3. Untuk mengubah ke bentuk 4/3, caranya yaitu 1 dikali 3 ditambah 1. Jadi 4, 1 kali 3, 3 tambah 1, 4/3. Ini tentang pecahan murni dan pecahan campuran. Kemudian, selanjutnya tentang pecahan senilai dan perbandingan pecahan. Yang pertama tentang pecahan senilai. Pada gambar berikut, ini ada 3 bentuk pecahan. Ini senilai. Yang satu dituliskan 1/2. Karena ini ada 1 bagian, kemudian dipotong jadi 2. Jadi adalah 1/2 bagian. Pecahan yang selanjutnya yang berwarna merah, ini tak potong jadi 4. Sehingga 1/4 dan 1/4. Jadi ini bisa juga dituliskan 2/4. Untuk yang berwarna biru, 1/8, 1/8, 1/8, 1/8. Atau bisa dituliskan dengan 4/8. Dari ketiga gambar ini, pecahannya nilainya sama karena bentuknya sama. Sehingga dapat disimpulkan bahwa 1/2 itu senilai dengan atau sama dengan 2/4 atau sama dengan 4/8. Tentu masih ada lagi pecahan lain yang senilai dengan ini. Nah, tanpa gambar kita juga bisa menentukan apakah dia senilai atau tidak. Caranya yaitu dengan cara mengalikannya. Antara pembilang dan penyebut dikalikan bilangan yang sama. Contoh di sini. 1/2 jadi 2/4. 1 jadi 2 itu dikalikan 2. Maka yang 2 jadi 4 yaitu dikalikan 2 juga. 1 jadi 4 ini dikalikan 4. Maka 2 jadi 8 juga dikalikan 4. Bagaimana kalau 1/2 ini yang atas dan bawah saya kalikan dengan 5, maka hasilnya menjadi 1 kali 5 hasilnya 5, 2 kali 5 hasilnya 10. Maka 1/2 itu senilai dengan 5/10. Selanjutnya, perbandingan pecahan. Perbandingan pecahan ini sebagai contoh, manakah yang lebih besar antara 2/3 dan 5/7? Nah, cara untuk menentukannya yaitu dengan cara membandingkan pecahan, menyamakan penyebutnya. Nah, di sini 2/3 dan 5/7. Kita samakan penyebutnya. Terpotong. 2/3 itu sama dengan 2 kali 7. Oh ya, maaf. Ini kan 2/3 dengan 5/7. 2/3 dan 5/7. Kita melihat penyebutnya yaitu 3 dan 7. Untuk menyamakan penyebutnya, kita harus mencari penyebut yang sama keduanya. Biar sama, antara 3 dan 7 kita cari KPK-nya yaitu 21. Nah, maka untuk bilangan 2/3
agar menjadi per 21. Maka ini harus dikalikan dengan 7. Baik yang atas maupun yang bawah. Yang bawah 21, yang atas jadi 14. Begitu juga untuk 5/7. 5/7 itu kita jadikan per 21. 7 biar jadi 21, kita kalikan dengan 3. 7 kali 3, maka yang atas juga 5 kali 3. Maka di sini adalah angka 15. 2/3 itu senilai dengan 14/21. Sedangkan 5/7 senilai dengan 15/21. Maka, manakah yang lebih besar? Tentu yang lebih besar adalah 15/21. Atau dapat dituliskan dengan 2/3 ini lebih kecil dibandingkan dengan 5/7. Kita lanjutkan dengan bentuk-bentuk pecahan. Tadi di awal kita sudah belajar tentang pecahan murni dan pecahan campuran. Tadi harus disampaikan juga bahwa pecahan murni itu bisa juga disebut sebagai pecahan biasa, yaitu pecahan yang pembilangnya lebih kecil dibandingkan penyebut. Sebagai contoh tadi misalnya 1/2 atau 2/3 atau 3/4 dan seterusnya. Itu pecahan biasa. Yang kedua pecahan campuran tadi yang ketika pembilangnya lebih besar, kemudian disederhanakan menjadi bilangan yang memuat bilangan bulat dan bilangan pecahan. Contohnya misalnya 2 1/4, 3 2/5 dan seterusnya. Nah, kita masuk pada pecahan desimal. Pecahan desimal ini pecahan yang diwujudkan dengan tidak ada pembilang dan penyebut, tetapi dengan menggunakan koma. Sebagai contoh, 1,2, 3,5, dan seterusnya. Kita bisa menentukan bilangan desimal ini dari pecahan biasa. Contoh yang ini, 1/2. 1/2 itu berapa atau pecahan biasanya, pecahan desimalnya? Terdapat dua cara. Yang pertama, kita mengubah penyebutnya menjadi bilangan bukan kelipatan. Bilangan yang memuat 10 pangkat berapa? 10, 100, 1000, 10.000 dan seterusnya. Contoh ini 1/2, kita ubah menjadi 2 kali berapa, biar hasilnya mungkin 10, bisa nggak? Kali 5 ya? Kali 5, maka yang atas juga kalikan 5. Yaitu 5/10. 5/10 bisa dibuat jadi 0,5. Bisa juga menggunakan, kalau ketika SD kita menggunakan orogapit 1 dibagi 2. 1 dibagi 2 tidak bisa, maka kita pinjam 0 dulu. Maka ini 0, 10 dibagi 2 berapa? Hasilnya 5. 5 kali 2, 10. Kita kurangkan hasilnya 0. Maka 1/2 itu sama dengan 0,5. Maka pecahan ini bisa diubah menjadi pecahan desimal. Bentuk pecahan selanjutnya ada yaitu persen. Kita juga sering sudah kita gunakan dalam kehidupan sehari-hari tentang persen. Kita sering menggunakan diskon, misalnya kita di swalayan, kemudian kita di toko, misal ada diskon 20%. Persen lambangnya seperti ini. 0 garis miring 0. Kita juga bisa mengubah pecahan biasa ini menjadi bentuk persen. Sebagai contoh, kita punya 3/4 misalnya. Cara mengubah ke bentuk persen
yaitu dengan mengalikannya dengan 100%. Tinggal dikalikan, 3/4 kali 100. 100 dibagi 4, hasilnya 25, dikalikan 3, 75%. Itu untuk bentuk persen. Persen itu sama artinya dengan per 100. Kita juga bisa mengubah, misalnya kita punya angka pecahan desimal 1,2. Ini berapa persen? Nah, tadi persen itu adalah per 100. 1,2 ini sama halnya dengan 12/10. Ketika kita mau ubah menjadi per 100, kita kalikan dengan 10. Jadi ini jadi 100, yang atas jadi 120. Atau bisa juga dituliskan dengan 120%. Itu bentuk pecahan persen. Nah, yang terakhir yaitu bentuk baku. Bentuk baku kita sendirikan di sini. Bentuk baku itu adalah bentuk perkalian dengan bilangan berpangkat dengan bilangan pokok 10. Jadi contohnya ini. Saya punya bilangan yang besar. 4, 1, 2, 3, 0, 0, 0, 0, 0, 0. Nolnya banyak ya. Nah, kita ubah ke bentuk baku. Bentuk baku itu bilangan pokoknya ini, bilangan yang di depan ini itu harus antara 1 ke 10. 10 tidak boleh, harus 9, berapa atau 1, berapa. Tidak boleh 0, juga tidak boleh. Nah, kita mengubah angka ini menjadi 4,123. Coba kita hitung pergeseran nolnya. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Maka nilai ini bentuk bakunya adalah 4,123 kali 10 pangkat 9. 9 ini dari banyaknya 0 yang kita simpan. Nah, bagaimana kalau misalnya ternyata 0, nah, kita juga sama. Kita ubah menjadi 5,67. Geser nolnya adalah 1, 2, 3. Maka ini akan senilai dengan 5,67 kali 10 pangkat negatif 3. Oke, selanjutnya operasi hitung bilangan pecahan. Akan kita bahas tentang penjumlahan dan pengurangan, perkalian dan pembagian. Kita hanya mengulang SD, maka kita akan singkat-singkat saja. Sebagai contoh, kita ada soal 3/8 tambah 5/12 kurangi 1/4. Yang pertama kita lakukan adalah menyamakan penyebutnya. Kita mencari KPK dari ketiga bilangan ini. Ternyata kita temukan KPK-nya adalah 24. 24 dibagi 8, 3. 3 kali 3, 9. Ditambah 24 dibagi 12, 2. Dikalikan 5, 10. 24 dibagi 4, 6. Dikalikan 1, 6. Kita hitung 9 ditambah 10 kurangi 6. Hasilnya adalah 13/24. Contoh selanjutnya. Nah, sekarang ada pecahan campurannya. 1 3/4 dikurangi 2/3 tambah 1/6. Sama juga kita samakan penyebutnya. Yang bilangan campuran kita tuliskan saja di sini. 1. Kemudian ya, kita cari KPK antara 4, 3, dan 6. Yaitu 12. 12 dibagi 4 hasilnya 3, kalikan 3, 9. Dikurangi 12 dibagi 3 hasilnya 4, 4 kali 2 hasilnya 8. Ditambah 12 dibagi 6 hasilnya 2, kalikan 1, 2. Maka hasilnya adalah 1
3/12. 3/12 bisa disanakan menjadi 1/4. Nah, sekarang kalau misal penjumlahan bilangan desimal. Nah, di sini yang jadi acuan adalah komanya. 46,12 dengan 9,5. Yang sebagai acuan adalah komanya ini harus setempat. Ini sesuai koma yang atas dan yang bawah. Baru kita jumlahkan. 2-nya tetap, 1 tambah 5 hasilnya 6, komanya tetap, 6 tambah 9 hasilnya 15, simpan 1, 55. 55,62. Selanjutnya yaitu perkalian bilangan pecahan. Contoh 3/8 kali 1/4. Perkalian bilangan pecahan ketika SD sudah tinggal mengalihkan atas dengan atas, bawah dengan bawah. 3 kali 1 hasilnya 3. 3 kali 1 per 8 kali 4. Yaitu 3/32. Contoh lagi, 1 3/4 kali 2/3. Nah, kalau melibatkan pecahan campuran, harus kita ubah menjadi pecahan biasa terlebih dahulu. Dengan cara 1 kali 4 ditambah 3. 7/4 dikali 2/3. Tinggal atas kali yang atas dibagi bawah kali yang bawah. Hasilnya adalah 14/12. Maka akan bisa kita sederhanakan menjadi 7/6 atau 1/6. Kita lanjutkan pada pembagian bilangan pecahan. Hampir sama dengan perkalian, tetapi perhitungan di pembagian itu dengan cara mengalihkan kebalikan dari yang belakang. Sehingga perhitungannya adalah 3/8 dikalikan dengan 4/1 yang belakang dibalik. Perkaliannya sama, 3 kali 4 dibagi 8 kali 1, yaitu 12/8. Bisa sederhanakan menjadi 6/4. Atau bisa lagi menjadi 3/2. Diubah menjadi pecahan campuran menjadi 1/2. Contoh selanjutnya. Nah, ketika bentuknya pecahan campuran, kita ubah dulu menjadi pecahan biasa. Menjadi 7/4 dikalikan dengan 3/2, yaitu 21/8. Baru kita ubah menjadi bilangan pecahan campuran. 21 dibagi 8, hasilnya yaitu 2. Sisanya yaitu 5/8. Oke, selanjutnya kita perkalian bilangan desimal. Nah, yang pertama adalah perkalian bilangan desimal dengan angka 10, 100, 1000 dan seterusnya. Saya punya angka di sini 12,345667 kalikan 10. Perhitungannya tinggal menggeser komanya 1 ke belakang. Kalau dikalikan 100, gesernya 2 kali. Jadi 1234,567. Kalau dikalikan 1000, gesernya 3 kali. 1, 2, 3. Jadi komanya di belakang 5. 1, 2, 3, 4, 5,67. Kalau dikalikan 10.000, nolnya 4, gesernya 4 kali. 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3, 4, 5, 6,7. Mudah ya? Oke, sekarang kalau perkalian yang seperti ini. Nah, kita seperti mengalihkan bilangan bulat biasa. Jadi kita hitung misalnya ini 41,12 dikalikan 5,2. Kita hitung perkalian seperti biasa. 2 kali 2, 4. 1 kali 2, 2. 4 kali 2, 8.
2 kali 5, 10, nyimpen 1. 1 kali 5, 5 tambah 1, 6. 4 kali 5, 20. Baru kita jumlahkan. Ini 4, 2, 14, nyimpen 1, 1, 2. Setelah ini baru kita hitung belakang komanya. Yang atas ini ada 2 angka belakang koma, yang bawah ada 1. Maka kita mengambil 3 angka di belakang koma, 1, 2, 3. Maka hasilnya ini adalah 21,42. Selanjutnya, kita pada pembagian bilangan desimal. Seperti tadi yang perkalian, kita juga belajar tentang, maaf ini pembagian ya, ini belum diganti. Pembagian bilangan desimal dengan 10, 100, 1000 dan seterusnya. Kalau tadi dalam perkalian itu komanya geser ke depan. Nah, kalau dibagi gesernya ke belakang. 678 dibagi 10 maka komanya maju. Jadi 67,8. 678 dibagi 100. Gesernya 2, 1, 2 jadi 6,78. Kalau dibagi 1000 gesernya 3, 1, 2, 3 0,678. Kalau dibagi 10.000 gesernya 4, 1, 2, 3. Kalau udah habis maka ditambahkan 0 di depannya. Jadi 0,0678. Kalau pembagian dengan bilangan desimal seperti ini, kita seperti pembagian ketika menggunakan porokapit. Nah, itu. Atau kita bisa mengubahnya dengan menjadi bentuk pecahan biasa. 4,25 itu sama dengan 425 per 100. Dibagi dengan 0,5 itu sama dengan 5 per 10. Maka pembagiannya adalah 425 per 100 dikali dengan 10 per 5. Kita sederhanakan. 425 itu ketika dibagi dengan 5 hasilnya adalah 85. Jadi ini akan sama dengan 85 per 10. Atau bisa dituliskan dengan 8,5. Selain seperti ini bisa juga dengan menggunakan yang ini. 4,25 dibagi 0,5. Itu bisa. Kalau ini geser 1, ini juga geser 1. Jadi 42,5 dibagi 5 akan senilai. Bisa dilanjutkan sendiri. Yang perlu kita pelajari juga adalah tentang menyelesaikan masalah pada bilangan pecahan. Saya ambil contoh satu aja untuk pada persen. Misal, dalam suatu kelas terdapat 25 siswa. Nah, banyak siswa putra adalah 15 anak. Tentukan persentase bilangan siswa yang putri. Nah, solusinya, siswanya tadi seluruhnya 25 anak. Siswa putranya 15. Maka kita cari siswa putrinya, yaitu 25 dikurangi 15, hasilnya 10. Persentasenya adalah banyaknya yang putri ini 10 per banyaknya seluruh siswa yaitu 25 dikalikan 100%. Hasilnya adalah 40%. Kemudian yang terakhir, nah ini yang perlu kita pahami juga. Ketika kita ditanya berapakah hasil dari 4 per 2 atau 3 per 4 atau 3 per 10. Ini adalah bilangan yang mempunyai nilai 4 per 2 bisa kita ubah menjadi 2. 3 per 4 bisa kita ubah menjadi 0,75. 3 per 10 bisa kita ubah menjadi 0,3. Bagaimana kalau angkanya adalah 1 per 0? Berapakah hasil dari 1 per 0? Coba kalian cari informasi tentang 1 per 0. Nanti di sini akan ditemukan bahwa hasilnya adalah tidak terdefinisikan atau tidak ada angka yang merupakan hasil dari 1 dibagi 0. Karena pembagian dengan 0 itu tidak ada. Tidak akan mempunyai nilai atau tidak didefinisikan. Nah,
kita mengambil makna dari ini bahwa ketika kita membagikan kepada orang lain tanpa pamrih, tanpa kita mengharapkan suatu pujian, maka kita akan memperoleh manfaat, yaitu kita akan mendapat imbalan yang banyak dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Selain itu, kita juga bisa mengenai bahwa keesaan Allah itu mempunyai sangat luar biasa. Oke, sekian untuk pembelajaran hari ini. Ketika ada pertanyaan, silakan bisa menanyakan di Google Classroom atau di YouTube atau bisa kirim ke WhatsApp. Jangan lupa tetap semangat untuk pembelajaran selanjutnya. Tetap jaga kesehatan, semoga selalu sehat, dan jangan lupa like dan subscribe channel YouTube ini agar tidak tertinggal dari materi-materi pelajaran selanjutnya. Terima kasih. Kita akhiri dengan berdoa. Alhamdulillahirabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.